Bangsa Indonesia dengan bangsa Nippon yang sama-sama bangsa Asia mesti bekerja bersama-sama. Marilah kita bekerja bersama-sama agar supaya lekas tercapai cita-cita kita bersama, yaitu Asia Raya. Pusat Tenaga Rakyat atau Putra adalah organisasi yang dibentuk pemerintah Jepang di Indonesia pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh 4 serangkai. Sekali lagi, jawabnya haruslah aku seorang putra, oleh karena aku. Propaganda 3A yang disebarluaskan oleh Jepang untuk mencari dukungan rakyat Indonesia ternyata tidak membuahkan hasil memuaskan. Sebab rakyat justru merasakan aksi tentara Jepang yang kejam seperti dalam kerja paksa Rumusha. Tujuan Putra adalah untuk membujuk kaum nasionalis dan intelektual untuk mengabdikan pikiran dan tenaganya demi untuk kepentingan perang melawan sekutu, dan diharapkan dengan adanya pemimpin orang Indonesia, maka rakyat akan mendukung penuh kegiatan ini. Oleh sebab itu, pemerintah Jepang berupaya mencari dukungan dari para pimpinan rakyat Indonesia dengan cara membebaskan tokoh-tokoh pergerakan nasional antara lain Soekarno, Hatta, dan Syahrir, serta merangkul mereka dalam bentuk kerjasama. Para pemimpin bangsa Indonesia merasa bahwa satu-satunya cara menghadapi kekejaman militer Jepang adalah dengan bersikap kooperatif. Hal ini semata untuk tetap berusaha mempertahankan kemerdekaan secara tidak langsung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mereka sepakat bekerjasama dengan pemerintah militer Jepang dengan pertimbangan yang lebih menguntungkan daripada melawan. Hal ini didukung oleh propaganda Jepang untuk tidak menghalangi kemerdekaan Indonesia. Maka setelah terjadi kesepakatan, dibentuklah organisasi baru bernama Putra, Pusat Tenaga Rakyat. Dengan adanya pemimpin orang Indonesia, diharapkan rakyat akan turut mendukung secara keseluruhan kegiatan ini. Dalam waktu singkat, Putra berhasil berkembang hingga ke daerah dengan anggotanya yang merupakan kumpulan organisasi profesi. Organisasi yang bergabung adalah Persatuan Guru Indonesia, Perkumpulan Pegawai Pos, Radio, Telegraf, Perkumpulan Istri Indonesia, Barisan Banteng, Badan Perantara Pelajar Indonesia, dan Ikatan Sport Indonesia. Tak hanya itu, Putra juga bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga memiliki tugas untuk memperbaiki bidang sosial dan ekonomi. Tokoh Putra termasuk 4 serangkai terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Mereka berpendapat sikap kooperatif dan kerjasama adalah langkah terbaik ketika perang. Putra juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah Shunkichiro Miyoshi, Ge Taniguchi, dan Ichiro Yamasaki, serta Akiyama. Bangsa Indonesia dengan bangsa Nippon yang sama-sama bangsa Asia mesti bekerja bersama-sama. Struktur organisasi Putra dimulai dari pimpinan pusat sampai pimpinan daerah yang dibagi sesuai dengan tingkatnya, yaitu Shu, Ken, dan Gung. Gerakan ini tidak dibiayai pemerintah Jepang, walaupun demikian para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Tujuan dibentuknya Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Untuk detailnya, menggerakkan tenaga rakyat untuk membantu Jepang dalam aksi militernya, menghimpun kembali kekuatan rakyat yang telah dihancurkan Belanda sebelumnya, agar rakyat Indonesia dapat membantu Jepang di Perang Asia Pasifik atau Perang Dunia II. Membujuk kaum nasionalis dan intelektual agar menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada pemerintah Jepang. Jepang menyadari Putra lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibanding kepentingan Jepang sendiri. Putra hanya bertahan selama setahun. Maka, pada 1944, Jepang membubarkan Putra.
Saudara sekarang saya ajak bersorak 3 kali. Putra